akan sekarang ganti kepada bahan yang jenisnya sangat beda. Itu just akan ceritakan. Kami akan ngomong tentang characteristics keluarga Kristen, God's heart untuk keluarga, topik-topik Alkitab, tentang AI dan studi Alkitab, cara praktis untuk keluarga, characteristics untuk keluarga yang AI enabled, dan seterusnya. Ini akan cepat dan padat. Sebelum itu ada iklan lagi, God's Family, kan mereka sedang 100 plus orang coba bikin bahan and satu situs untuk God's Family bisa didukung. Ini gotong royongnya dengan fokus belakang itu, back to Bible. Ini beberapa hal yang sudah mulai dikerjakan dan they're having fun. Bahkan dari parenting sampai anak, dari komik sampai Instagram, daripada lagu Suno, they're having fun. Mereka buat konten, mereka sedang terjemahkan bahan dan perlengkapannya, mereka sedang multiplikasi artikel jadi podcast, script, and clips, and line. And ini mulai dipasang, mereka sedang siapkan wadahnya, sitemap, and semua itu. A lot of fun. So, God's Family saat ini kami sedang memperjuangkan tidak hanya sebagai omong tetapi secara praktis project utama tambah kepada itu webs, APIs, GPTs, bots, and mungkin satu saat akan ada games-games kecil termasuk Bible quizzes. Semua ini sedang dilakukan secara praktis. Tapi kami akan sekarang kembali apa characteristics of a biblical family. Saya rasa itu penting punya satu pengertian yang dalam sekali. Yeah. God's family is a biblical family. And a biblical family itu family yang pusatnya adalah Allah. Itu punya kasih, itu saling mendukung, itu punya komitmen untuk studi dan belajar Alkitab, untuk doa, untuk bisa memuridkan, untuk bisa melayani, untuk bisa mengampuni, untuk bisa betul accountable, bertanggung jawab, saling bertanggung jawab. Hospitable berarti terbuka untuk bisa rumahnya, tamunya, untuk bisa kunjungan. Mereka stewardship berarti mereka sangat peduli cara mereka akan manage waktunya, uangnya, skillnya for God. Keluarga for God. A biblical family adalah keluarga yang for God. Bukan IT for God, bukan AI for God, tapi apakah keluarga for God. And seterusnya. And mereka bertanggung jawab secara teknologi. And mereka commit untuk bisa grow bersama. Ya, jadi menomorsatukan Tuhan ya Pak ya. Sangat. Itu standar utama kita. Tuhan lebih dahulu dari apapun juga. So, dengan gambar ini apa God's family, saya mau lanjut untuk lihat apakah God's heart untuk keluarga. Tadi itu dari pandangan keluarga, sekarang dari pandangan Tuhan. Tuhan terus mengasihi, dan kasihnya itu yang sentral. Pusat. God's heart itu masih pusatnya. Intentional growth. Tuhan ingin keluarga bertumbuh terus menerus. Intentionally, sengaja. Dia ingin mereka hidup sampai mengadaptasi sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Dia sangat mempentingkan hubungan, koneksi orang kepada orang. Stewardship. Tak hanya untuk waktu, tenaga, dan uang, tapi stewardship dari teknologi. Mereka pakai itu untuk memuliakan dia. Mereka pakai itu untuk kesehatan dan kebaikan keluarga. Nomor 5. And untuk memuridkan. Apakah mengerti tak hanya pemuridan, tapi digital pemuridan. Dan itu memungkinkan pemuridan orang tua dan anak bisa terintegrasi. Gimana untuk kesaksian? Saya sangat percaya Tuhan tidak hanya ciptakan keluarga untuk enak-enak, tapi untuk itu jadi satu unit yang akan jadi saksi, jadi light kepada tak hanya dunia, tapi digital world. Gimana untuk, dan Tuhan saya rasa sangat mau orang tidak tenggelam di dalam hanya digital, tapi ada balance antara digital dan real. And saya sangat percaya kalau Tuhan memberi AI, itu bisa dipakai nomor 9 untuk perkembangan
rohani. And paling penting, AI bukan anti-keluarga. Tapi itu bisa jadi bagian daripada Tuhan yang ingin menjaga value dari keluarga nomor 10. Sangat-sangat luar biasa. God's heart for the family itu tak hanya sangat dimungkinkan, tetapi saya rasa dalam dunia teknologi digital AI sangat dimungkinkan. Oke, yang berikut. Apa topik-topik yang penting untuk God's family? Well, daripada God's design, daripada kasih, daripada parenting, dari relasi, daripada menghormati orang tua, daripada worship, daripada conflict dan stewardship, bagaimana anak diasuh, bagaimana anak jadi biblical nomor 9 di abad zaman digital ini. Bagaimana bisa punya nikah yang Christ-centered, yang pusat fokus adalah Kristus. Nomor 10. Dan lebih penting ayat nomor 11. Bagaimana bisa iman ditransfer, iman diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini topik-topik yang baik. Mau belajar tentang keluarga Allah, tentang keluarga Allah yang Alkitabiah. Alkitab adalah pusat dan cara utama pertama untuk belajar tentang God's family. Dan kalau sudah belajar AI squared PA dengan AI, setiap topik ini kalau mulai didiskusi bersama AI, ayatnya, fondasinya, belajar. Dan sekarang yang cukup sederhana untuk anak yang umur 8 atau 7 atau bikin studi Alkitab berdasar teaching children about God's love untuk remajaku. Family prayer, balancing, kerja, pelayanan, dan keluarga. Atau contoh-contoh di Alkitab. Ada contoh 14 yang baik, Abraham dan David. Atau mungkin mau Cain dan Abel. Satu yang tidak, and bisa yang buruk. Ada contoh juga dan belajar dari itu. Bagaimana dengan challenge dan crisis nomor 13? Atau apakah mission and purpose? Saya selalu ingat dari Joshua. Dia satu garis dan dibilang, keluargaku di sini. Keluargamu di mana? Saat ini mau tidak mau, AI bikin satu garis. Teknologi bikin garis. Nomor 12. Bagaimana respons keluarga Anda akan berdasar misinya, tujuannya, dan respons kepada Tuhan untuk abad ini. You akan kepada, dan kalau lihat Joshua, kepada tanah perjanjian akan terus-menerus keliling di gunung Gurun pasir. Gurun pasir. Tapi ada garis harus memutuskan. Semua ini topik-topik yang sangat menarik. Sampai pengampunan atau bagaimana legacy atau roles, responsibilities. Belajar tentang keluarga. Belajar bersama keluarga. Tanpa ada fondasi Alkitab, bagaimanakah akan berkembang?